Puji Bapak ya, kita melanjutkan pengajaran ya. Dari kitab Keluaran kita sudah sampai ke pasal ke-10. Kita akan membaca agak panjang ya, dari ayat 1 ayat sampai ayat ke-11 ya. Tapi nanti saudara baca semua ya. Kita berkenan kita akan menyelesaikan bab 10 ini. Ayat 1 sampai ke 11 ya. Sampai ke 14 agak panjang ya. Supaya bacaan sama kita baca sesuai dengan apa yang tertulis ya. Keluaran pasal 10 ayat 1 sampai 14. Kita baca bersama 3, 4. Dan Yahweh berfirman kepada Moshe, pergilah menghadap Firaun, karena aku telah mengeraskan hatinya ke hati para hambanya, agar aku dapat mengadakan tanda-tandaku di tengah-tengah mereka. Dan agar engkau dapat menceritakan kembali pada telinga anak cucumu hal-hal yang aku sendiri telah bertindak dengan keras atas orang Mesir. Dan tanda-tandaku yang telah kulakukan di antara mereka. Maka kamu dapat mengetahui bahwa akulah Yahweh. Lalu Moshe dan Harun pergi ke hadapan Firaun dan berkata kepadanya, beginilah Yahweh Elohim orang Ibrani berfirman, berapa lama lagi engkau menolak untuk merendahkan dirimu di hadapanku? Suruhlah umatku pergi sehingga mereka dapat melayani engkau, aku. Karena jika engkau menolak untuk menyuruh umatku pergi, lihatlah esok hari aku akan mendatangkan belalang ke wilayahmu. Dan dia akan menutupi permukaan tanah. Dan tidak seorang pun dapat melihat tanah itu. Dan dia akan memakan habis sisa-sisa yang terluput yang masih tinggal padamu dari hujan Hes. Dan dia akan memakan habis setiap pohon yang tumbuh bagimu di ladang. Dan istana-istanamu akan menjadi penuh. Juga rumah-rumah semua hambamu. Dan rumah-rumah semua orang Mesir. Yang entah ayahmu, entah apa pula leluhurmu. Mereka belum pernah melihatnya sejak mereka lahir di bumi sampai saat ini. Lalu ia berbalik dan keluar dari tempat Firaun. Dan berkatalah hamba-hamba Firaun kepadanya, berapa lama lagi kah orang ini menjadi perangkap bagi kita? Suruhlah orang-orang itu pergi, supaya mereka dapat melayani Yahweh, Elohim mereka. Belumkah engkau menyadari bahwa Mesir sedang binasa? Kemudian Moshe dan Harun dibawa kembali ke hadapan Firaun. Lalu berkatalah dia kepada mereka, pergilah, layanilah Yahweh Elohimmu. Siapa dan siapakah yang akan pergi itu? Dan Moshe berkata, kami akan pergi dengan orang-orang muda kami, dengan orang-orang tua kami, dengan anak-anak lelaki kami, dan dengan anak-anak perempuan kami, dengan kawan domba kami, dan dengan kawan lembu kami. Kami akan pergi, karena kami akan mengadakan perayaan bagi Yahweh. Maka dia berkata kepada mereka, biarlah terjadi begini. Yahweh sertamu. Sekiranya aku melepaskan kamu dan anak-anakmu pergi, lihat. Ternyata ada yang jahat di raut wajahmu. Tidak, demikianlah. Aku minta pergilah kamu yang laki-laki saja. Dan layanilah Yahweh. Bukankah itu yang kamu kehendaki? Lalu orang mengusir mereka dari hadapan Firaun. Kemudian berfirmanlah Yahweh kepada Moshe,
Ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir untuk belalang. Dan biarlah dia datang ke atas tanah Mesir. Dan biar dia memakan habis segala tanaman di tanah itu. Semuanya yang disisakan oleh hujan es. Dan Moshe mengulurkan tangannya ke atas tanah Mesir. Maka Yahweh membawa angin timur ke atas negeri itu. Sepanjang siang dan sepanjang malam itu hingga pagi. Dan angin timur itu membawa belalang. Dan belalang itu bermunculan menyeliputi seluruh tanah Mesir dan hinggap di seluruh wilayah Mesir. Luar biasa banyaknya. Sebelumnya tidak pernah ada belalang seperti yang demikian. Dan sesudahnya pun tidak akan ada lagi yang demikian. Amin. Puji Bapak Yahweh, silakan duduk. Haleluya, kita mengucap syukur oleh kemurahan Tuhan ya. Ini tulah belalang adalah tulah yang ke-8. Berarti masih ada 2 tulah sebelum akhirnya Firaun dipaksa dengan tangan Tuhan yang kuat untuk membiarkan orang pilihannya bebas. Ya. Kalau kita baca kedua tulah yang terakhir ini, baik tulah belalang maupun tulah ke-8 ya. Itu adalah bagian-bagian akhir yang sebenarnya kalau kita mau teliti baik-baik adalah rencana Tuhan yang akan ditimpakan kepada bangsa Mesir dalam bentuk tulah yang terakhir. Ya. Kita tahu belalang pada umumnya sampai sekarang. Makanan belalang itu semua tumbuhan-tumbuhan muda. Ya, daun-daunan, buah-buahan yang muda-muda. Catat yang muda. Karena tadi saya katakan ini 2 tulah yang terakhir. Sebenarnya Tuhan memberikan sinyal kepada Firaun apa yang akan terjadi pada tulah yang terakhir. Ya. Jadi semua yang muda-muda habis semua oleh belalang. Ya, dengan cara Tuhan yang luar biasa. Dalam sekejap, sehari atau semalaman, Tuhan menggiring belalang-belalang. Merasakan ayat-ayat firman tadi dengan angin timur. Ya. Dikumpulkan seluruh belalang dari area di sekitar situ. Sehingga setelah pagi hari mereka melihat, mereka tidak lagi melihat tanah, yang mereka lihat hanya belalang. Termasuk semua pohon, semua apa yang hijau-hijau yang masih tertinggal dari tulah sebelumnya. Kita tahu bahwa tulah sebelumnya adalah hujan es. Hujan es itu melanda semua apa yang ada di luar gedung. Ya, kita tahu bahwa kemurahan Tuhan yang luar biasa. Walaupun Tuhan menulahi bangsa ini. Ingat ya, kita sudah belajar bahwa Tuhan memperingati si Firaun. Semua orang jangan keluar ya, dari dalam gedung. Tetapi kita melihat karena pesan itu disampaikan Tuhan melalui Moshe dan Harun langsung kepada Firaun dan mungkin ya pejabat-pejabat yang di sekitar tempat di mana Firaun bertahta. Dan kita bisa menafsirkan bahwa Firaun tidak menyampaikan berita ini kepada rakyat.
Sehingga jelas firman Tuhan yang kita sudah pelajari minggu lalu. Masih banyak orang yang keluar gedung. Masih banyak binatang-binatang yang keluar gedung. Dan Tuhan setia kepada janjinya. Tuhan setia kepada firman-Nya. Semua yang di luar gedung binasa. Termasuk ya pohon-pohon yang masih ada. Tetapi namanya hujan es ya pohon-pohon mungkin masih ada yang berdiri tegak. Daun-daunnya mungkin masih ada yang nempel. Semua itu dihabisi oleh tulah berikutnya. Yaitu belalang. Ya. Nah kalau saudara pelajari dilihat beberapa tulah-tulah yang Tuhan adakan di tanah Mesir. Ya, itu semua nanti diulang lagi pada akhir zaman. Kalau saudara baca di dalam kitab Wahyu, air jadi darah, kemudian hujan es, kemudian belalang-belalang, bahkan ya ditambah dengan api, belerang dan segala macamnya. Ya. Lah itu sebagai satu peringatan. Apa yang kita pelajari saat ini itu semua sebagai peringatan. Baik tulah belalang ini ya. Walaupun sebelumnya dari apa yang kita baca tadi si Firaun kelihatannya sudah mulai terbukalah hatinya. Kamu pergi yang laki-laki aja, yang lainnya tinggal. Ya. Tetapi Moshe berkeras sesuai perintah Tuhan. Semuanya harus pergi karena mereka akan mengadakan perayaan bagi Bapa Yahweh di padang gurun yang jaraknya kurang lebih 3 hari perjalanan. Dan saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh kita melihat. Ya. Tentunya Firaun ya dengan akal sehat aja sih pasti sudah berpikir ya bahwa bangsa ini pasti nggak kembali. Sedangkan bangsa ini kan bangsa budak. Yang mengerjakan hampir semua roda kehidupan di Mesir. Ya. Jadi istilahnya ini roda perekonomiannya bergerak karena bangsa Israel. Otomatis dia tidak setuju membiarkan bangsa ini pergi. Akhirnya itulah sebagaimana apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan berfirman kepada Moshe, ulurkanlah tanganmu ke atas tanah Mesir. Dan Tuhan mendatangkan belalang-belalang dengan cara yang luar biasa. Ya. Tapi semua yang Tuhan buat ini nanti pun terjadi dalam kehidupan bangsa Israel. Ketika bangsa Israel minta daging ya, di padang gurun. Tidak pernah terlintas. Bahkan mereka berpikir bagaimana dapat daging, ikan dari mana, dari mana. Ya. Mungkin mereka waktu melewati laut, saja kan ada yang ngambil ikan. Kalau kita bayang-bayangin. Tetapi cara Tuhan yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Dengan angin dia giring semua burung puyuh. Untuk bisa mencukupi kebutuhan bangsa Israel.
Bangsa ini yang pernah kita belajar, yang keluar dari tanah Mesir, sekitar 2 juta lebih. Ya. Karena kita sudah belajar beberapa waktu yang lalu, ketika bangsa ini keluar, ya nanti waktu kita sampai ke sana pun diingatkan kembali, bahwa yang keluar, yang dihitung laki-laki, yang berumur 20 tahun ke atas yang siap perang. Jumlah laki-laki ada 603.550 orang. Belum termasuk perempuan, belum termasuk anak-anak yang berusia 20 tahun ke bawah. Karena yang dihitung hanya yang 20 ke atas. Ya kalau 600 ya kalau kita kasarnya kita kali 3. Berarti kan 6 kali 3 sekitar 18. Ditambah yang lain-lain karena bangsa-bangsa lain juga ngikut. Jadi ditafsirkan lebih dari 2 juta orang. 2 juta orang Tuhan kasih makan dalam 1 bulan burung puyuh. Itu mujizat yang luar biasa. Tuhan mau kasih lihat kepada bangsa yang tegar tengkuk. Apapun dia sanggup lakukan untuk memenuhi kebutuhan orang pilihannya. Dan sekarang dia sedang memperlihatkan kuasanya yang luar biasa. Kepada Firaun yang membawa bangsa ini atau yang menahan bangsa ini. Diperbudak. Dan sudah lebih dari 400 tahun. Ya. Walaupun di dalam janji yang Tuhan katakan kepada Bapak Abraham, ketika Bapak Abraham berdosa, ya, banyak orang yang memang tidak melihat bahwa Bapak Abraham itu karena dia berdosa, makanya anak cucunya menderita. Ya. Tuhan kan sudah kasih tahu. Tetapi waktu itu Tuhan katakan 400 tahun keturunanmu akan menjadi budak. Tetapi berdasarkan firman Tuhan, ya, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, ada tertulis, kita lengkap aja dulu, Keluaran 12 ayat ke-40. Dan lama Bani Yesaya berdiam ketika mereka tinggal di Mesir adalah 430 tahun. Ya, ya tentunya berbagai macam alasan kita bisa berikan ya. Bisa aja ada orang yang ngomong, berarti Tuhan gak tepat dong hitungan. Ya, kita lihat di dalam Kejadian pasal ke-15 ayat ke-13. Dia atau Bapa Yahweh berfirman kepada Abraham, ketahuilah dengan sungguh-sungguh bahwa benihmu akan menjadi pengembara di negeri yang bukan kepunyaannya. Mereka akan melayani bangsa itu, sebaliknya bangsa itu akan memperbudak mereka selama 400 tahun. Ya. Walaupun dalam kenyataannya mereka keluar setelah berapa tahun? 430 tahun. Ya. Kadang-kadang, oh jadi gak tepat dong. Loh, perhatikan ayatnya benar-benar. Nah, kita baca ayatnya benar-benar. Sebaliknya bangsa itu memperbudak mereka selama 400 tahun. Jadi budaknya 400 tahun.
Kita nggak. Tapi kan sebelumnya kan mereka belum jadi budak. Kita nggak. Nah, jangan sampai kita terkecoh karena kita tidak teliti membaca firman. Ya. Jadi totally memang 430. Tapi Tuhan bilang jadi budak 400. Ya. Ngerti ya? Jangan sampai ini kok beda. Seolah-olah Tuhan tidak menepati janjinya. Dan saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Itulah kita melihat. Firaun setelah itulah muncul. Bertobat. Ya sama seperti orang-orang dunia sekarang ini. Sekitar tahun berapa dulu kan? Tahun 2000 ya kita menghadapi pandemi. Ya kan? Wah, seluruh tempat ibadah tutup. Tapi oleh kasih kemurahan Tuhan ya kita tetap jalan. Ya. Bukan sok-sokan. Bukan ya. Tetapi kita percaya kepada janji Tuhan. Ayat yang menjadi pegangan kita itu tertulis dalam Torah. Keluaran 23 ayat 25. Ini harus kita ingat ya. Kamu harus ingat tekanannya. Harus beribadah kepada Yahweh Elohimmu. Kalau kita beribadah kepada Dia, maka Dia pasti memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari antaramu. Ini yang kita pegang. Ini yang kita pegang. Karena itu kita ya dengan iman aja kita datang beribadah. Ya. Walaupun ya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan ya pintu kita tutup. Supaya kita dapat beribadah kepada Bapa Yahweh. Dan kita sangat percaya Bapa Yahweh setia sama firman. Sehingga ya puji Bapa Yahweh memang tidak terjadi apa-apa dalam jemaat ini. Bukan mau sok-sokan, tapi ya ini. Ada tertulis. Ada tertulis, baca di dalam Amsal 13, ayat 13. Siapa yang meremehkan firman akan dibinasakan. Tetapi siapa takut pada perintah, dia akan dipahalai. Ya ini ayatnya. Ya. Kita tidak meremehkan firman. Karena firman itu kekal. Firman itu Tuhan sendiri. Kita sudah belajar dalam Ibrani pasal ke berapa? 13 ayat ke-8. Kita diingatkan terus menerus akan firman Tuhan. Yeshua HaMashiach tetap sama. Kemarin, hari ini bahkan sampai selamanya. Yeshua adalah firman. Yang tidak pernah berubah, dia tetap sama. Ya. Dan kita tidak meremehkan firman-Nya. Kita berusaha untuk dapat mempraktekkan setiap firman dengan benar. Dulu kan di media sosial kan, waduh begitu muncul yang ditakuti sebagian besar manusia. Wah di media sosial orang pada berlutut di jalan-jalan. Masih ingat nggak? Berlutut, nggak tahu kepada siapa. Siapa yang dia sembah kita nggak tahu. Ya. Tapi lihat dengan berjalannya waktu, semua lupa.
Padahal itu semua Tuhan izinkan terjadi. Bagian daripada rencana Tuhan untuk mereka yang namanya manusia bertobat dengan sungguh-sungguh, menerima dan mengakui hanya kepada Yahweh, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup dan benar. Bukan kepada yang lain. Sama seperti yang sedang dialami oleh Firaun. Tetapi lihat dengan berjalannya waktu, wah kalau dulu semua rajin. Luar biasa. Kenapa? Karena takut mati. Iya kan? Poinnya kan takut mati. Ya. Sehingga kalau cari-cari tempat ibadah, wah coba. Tapi di sisi lainnya, kami ya, mengucap syukur dengan adanya pandemi itu. Ide anak-anak kan, gimana kalau kita bikin streaming? Oh ya bagus juga. Jadilah itu. Sehingga melalui semua yang Tuhan siapkan, kita bisa memberitakan kebenaran yang penuh dan benar. Karena begitu banyak seperti yang Yeshua katakan. Bermunculkan atau dimunculkannya Hamasya palsu. Guru-guru palsu yang sekarang ini kan lagi rame kan banyak muncul. Tapi yang mengakui Yahweh tetap menyebut nama ilah lain. Sedangkan firman Tuhan berkata, kita lihat di dalam Roma pasal ke-10 ayat ke berapa itu? 13 kalau nggak salah. Kita lihat ya. Setiap orang yang berseru kepada nama Yahweh, dia akan diselamatkan. Semua orang tahu yang namanya orang Nasrani. Walaupun kitab sucinya beda-beda, berseru kayaknya. Kalau terjemahan LAI coba lihat. Kita lihat. Sebab siapa saja yang berseru kepada nama Tuhan, siapa namanya? Berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Lo nama yang mana? Nama yang mana? Ini sangat berbahaya karena 1 Korintus pasal ke-8 ayat ke berapa ini? Ayat ke-5 ya. Sebab bahkan jika barangkali ada yang disebut ilah-ilah baik di langit maupun di bumi. Sebagaimana memang ada banyak ilah dan ada banyak Tuhan. Kadang-kadang ya kalau kita mau bilang lucu ya lucu. Dalam kitab yang sama diakui ada banyak Tuhan. Ada banyak ilah. Terus dikatakan tadi dengan terjemahan LAI, orang yang selamat itu hanya mereka yang memanggil nama Tuhan. Tuhan yang mana? Bisa tangkap nggak? Lalu kita mengucap syukur oleh kasih kemurahan Tuhan. Walaupun dunia banyak yang menolak, tapi dari tempat ini kita harus berani menyatakan. Ada tertulis hanya nama Yahweh yang dapat menyelamatkan. Ya. Loh gitu nama Yeshua gimana? Di dalam nama Yeshua, di situ ada nama Yahweh. Ya walaupun di luar, oh nama Yeshua sebenarnya kepanjangannya Yehoshua. Segala macam. Membelokkan. Ya walaupun ya namanya orang terjemahan sih oke aja. Tapi coba dengar lagu-lagu Ibrani lah.
Orang-orang Ibrani itu nggak ada. Boleh dikatakan hampir semuanya menyebut Yeshua. Jadi jangan ditambah-tambahin. Ya. Jangan ditambah-tambahin. Itulah Hamasya palsu. Nama Tuhannya dia robah. Hati-hati. Siapa? Kan Yeshua sendiri bilang kan. Kalau engkau menyangkali aku, ya dia juga akan sangkali. Betul enggak? Itu kan firman Tuhan. Lah jangan sampai kita ya dengan begitu banyaknya pengajaran-pengajaran yang macam-macam, dengan buku yang macam-macam. Oh ini dari buku ini. Kita sudah diingatkan oleh Tuhan. Ya, bagi orang-orang yang dia kasihi. Segala sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata. Belum pernah didengar oleh telinga. Belum pernah dengar apa-apa. Itu tertulis di dalam kitab yang sudah Tuhan ingatkan kepada saudara dan saya. Dan itu jangan main-main. Ya. Jangan main-main dengan apa yang Tuhan katakan ini. Karena itu dikatakan di dalam 1 Korintus pasal kedua. Ayat ke-9. Sebagaimana telah tertulis, apa yang mata belum pernah lihat. Telinga belum pernah dengar. Belum pernah timbul dalam hati manusia. Itu yang disiapkan Elohim bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi dia. Artinya tidak ada di buku. Bisa tanggap gak ini? Ini nggak ada di buku. Mungkin orang bergelar macam profesor, doktor. Ini tidak ada di buku. Berdasarkan ayat ini. Tetapi Tuhan singkapkan kepada siapa? Orang yang mengasihi dia. Lo kita sedang belajar supaya dalam pandangan Tuhan, saudara dan saya memperoleh kasih karunia Tuhan, menjadi orang yang mendapatkan anugerah ini. Bisa tangkap? Dan ini tidak bisa dibuktikan secara mana buktinya. Bisa enggak? Kalau sekarang mana buktinya? Tetapi Tuhan sanggup untuk menyingkapkannya bagi semua orang yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Dan saya percaya saat-saat seperti sekarang ini, saudara dan saya sedang dibentuk. Kita memang sedang belajar bagaimana Tuhan menekan penguasa dunia waktu itu yang digambarkan sebagai Firaun. Sebagaimana Mesir untuk membebaskan umat pilihan dari cengkeraman si setan. Setan di sini ya termasuk orang-orang yang menamakan diri bagian daripada alat-alat setan yang menolak nama yang kudus. Orang yang menolak nama yang kudus, yaitu berarti bagian daripada setan. Ya. Kalau dikasih tahu namanya, mulai timbul berbagai macam pembelaan. Dan saya hanya bisa mengingatkan kita semua. Ya. Jangan mau digeserkan dari kepercayaan akan nama yang kudus. Ya.
Walaupun mereka seringkali berasa orang Israel aja nggak menyebut itu kok. Lu jangan menyamakan dirimu dengan orang Israel. Saya sebagai pelayan Tuhan harus mengingatkan kita semua. Jangan menyamakan dirimu dengan orang Israel. Dengan keturunan langsung dari Bapak Abraham melalui istrinya Sarah. Jangan. Karena itu tertulis dengan jelas bahwa orang ini adalah orang-orang yang khusus. Ya, kita baca lagi ya. Supaya saudara jangan sampai tertipu dengan begitu banyak tafsiran-tafsiran. Dalam Roma pasal ke-11 ayat ke-25 mulai. Aku tidak ingin kamu tidak mengetahui rahasia ini. Artinya ini rahasia. Tapi si penulis, kita percaya Paulus, dia mau kita tahu rahasia ini. Supaya kamu jangan menganggap bijaksana terhadap dirimu sendiri. Bahwa kekerasan hati dari sebagian Israel telah terjadi sampai pada penggenapan bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain itu ya kita. Di luar keturunan Abraham dan Sarah. Bukan dari istri yang lain ya. Hanya Sarah. Nanti kita lihat. Ya. Ayat ke-26. Dan dengan demikian seluruh Israel akan diselamatkan. Sama seperti yang telah tertulis. Dia yang membebaskan akan datang dari Sion. Dia akan menyingkirkan kefasikan dari Yakub. Perhatikan ayatnya baik-baik. Ya. Kemudian kita lihat, kan ini bangsa Israel. Ada tertulis, kita baca di dalam Roma pasal ke-9. Ayat ke-6 mulai. Namun demikian bukan berarti bahwa firman Elohim telah gagal. Sebab perhatikan ayat-ayat ini. Tidak semua yang berasal dari Israel itu Israel. Karena tidak semua anak adalah keturunan Abraham. Tetapi melalui Yitzhak akan disebut keturunan bagimu. Jadi bukan dari keturah. Bukan dari Hagar. Walaupun itu anak Abraham. Tapi dalam pandangan Tuhan. Kita melihat Tuhan setia kepada firman. Ya. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Bukan Hawa-Hawa yang lain lagi. Hawa satu. Ya. Abraham boleh punya 3 istri. Tapi dalam pandangan Bapa Yahweh. Hanya Sarah. Itu yang disebut keturunan Yakub. Ya. Dan di sini kita melihat. Tuhan setia kepada firman-Nya. Jangan sampai kita salah. Ya. Nah, kita mengetahui saudaraku yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan yang sanggup melakukan segala sesuatu untuk melaksanakan apa yang sudah Dia tetapkan. Termasuk apa yang tadi tertulis, kita ini orang non-Yisrael, jumlahnya sedang digenapi. Sedang digenapi. Karena dikatakan tadi dalam Roma pasal 10, bahwa bangsa ini sebagiannya dikeraskan. Sampai kapan? Sampai genaplah bilangan di luar Israel.
Nanti setelah genap sesuai waktu Tuhan. Kita kan nggak tahu kapan. Sama seperti Moshe dan Harun. Tidak tahu kapan 400 tahun yang dikatakan Tuhan itu sudah genap. Nggak tahu mereka. Kita pun tidak tahu kapan yang dikatakan oleh firman Tuhan. Bilangan di luar Yesaya genap. Kita tidak tahu. Tetapi kita percaya kita sedang dibersihkan oleh Tuhan dari segala macam bentuk pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Sehingga kita benar-benar mengetahui rencana Tuhan yang luar biasa ini. Yang kita diingatkan oleh Tuhan. Firman Tuhan, Tuhan tidak pernah lupa akan firman. Dia tahu sampai saat ini sebagian besar bangsa pilihan Tuhan tidak mengenal Tuhannya. Tidak mau memanggil nama Tuhannya. Karena salah dalam menafsirkan. Dan itu Tuhan izinkan terjadi. Tapi ya kita jangan ikut-ikutan. Banyak orang non-Yesrael ikut-ikutan Yesrael. Orang Yesrael aja yang nggak sebut. Kok di mana hikmatmu? Ya. Karena bagi bangsa ini akan terjadi. Kita lihat aja lah. Yeskiel pasal 36. Ayat ke-26 mulai. Aku juga akan memberikan kepadamu hati yang baru. Ini janji Tuhan kepada bangsa Israel. Ya. Dia beri hati yang baru. Aku akan menaruh roh yang baru di dalam kamu. Aku akan menjauhkan hati batu dari tubuhmu. Aku akan memberikan kepadamu hati daging. Aku akan menaruh rohku di dalam kamu. Dan akan membuat kamu berjalan dalam ketetapan-ketetapanku. Kamu akan memelihara peraturan-peraturanku dan melakukannya. Kalau Tuhan yang kasih hati yang baru, roh yang baru, otomatis mereka mengakui Yahweh itulah Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi bagi kita yang non-Yesrael, yang mengeraskan hati bangsa Israel yang gak sebut, engkau terlambat sudah. Waktumu sudah selesai. Sekarang waktu Tuhan dengan bangsa, pilihannya bangsa Yesrael. Kita lihat lagi Ibrani pasal ke-8, ayat ke-10. Karena inilah perjanjian yang ingin aku buat dengan keluarga Yesrael. Ingat ya, keluarga Yesrael. Saya juga Israel rohani. Sok-sok Israel rohani tapi enggak ikut perintah Tuhan. Sesudah hari-hari itu, apa sesudah hari-hari? Sesudah genap bilangan orang pilihan non-Yesrael. Saya tangkap. Sesudah hari Yahweh berfirman untuk apa? Memberikan hukum-hukumku dalam akal budi mereka. Dan aku akan menuliskannya pada hati mereka. Dan aku akan menjadi Elohim bagi mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Saudara baca ini, saya baca lugas ya, agak beda ya. Inilah perjanjian yang ingin kuadakan dengan keluarga Israel sesudah hari-hari itu. Yahweh berfirman, perhatikan ya. Aku akan memberikan Torahku ke dalam akal budi mereka. Enggak ada di sini kan. Dia hanya hukum-hukum. Tulis yang benar. Jangan bikin kacau umat. Torah. Artinya 5 kitab yang pertama yang Tuhan berikan langsung kepada Moshe. Dan dalam akal, aku akan memberikan Torahku ke dalam akal budi mereka. Aku akan menuliskannya pada hati mereka. Ditulis sama Tuhan.
Jadi di hati mereka hanya ada Yahweh, bukan Adonai, bukan Hashem. Kau ya jangan ikut-ikutan. Ikutikan Esa, oh Adonai Hashem. Nanti ketinggalan. Jangan sangkali nama yang kudus. Ya. Kita ini sama orang Yesaya itu beda. Totally different. Karena firman itu. Ada pemisahan. Itu kehendak Tuhan. Dan kita harus mengerti. Karena itu dikatakan di dalam kitab 1 Timotius. Pasal kedua. Ya, kita baca ayat ke-4. Yang menginginkan semua orang diselamatkan. Dan masuk ke dalam pengetahuan penuh akan kebenaran. Ya. Dia dalam terjemahan Lukas. Dia menginginkan semua selamat. Itu kehendak Tuhan. Itu rencana Tuhan. Dan mencapai pengetahuan penuh akan kebenaran. Akan firman. Firman yang benar. Bukan pengetahuan palsu. Yang sekarang banyak dimunculkan. Dengan berbagai macam pengajar-pengajar palsu. Yang hanya mengenakan telinga. Hati-hati. Ya. Karena itu memang sudah Tuhan ingat. Dengan berbagai macam dalih. Untuk bahasa ini begini. Begini. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Tidak pernah didengar oleh telinga. Tidak pernah timbul dalam hati. Itu yang diberikan Bapa Yahweh kepada orang yang sungguh-sungguh mengasihi dia. Artinya itu tidak ada bukunya. Gak ada sejarahnya, gak ada. Bisa tanggap gak arti kata-kata itu tadi? 1 Korintus. Loh kita sebagai anak Tuhan, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk kita memiliki pengenalan penuh akan dia. Sehingga kita sungguh-sungguh menjadi bagian daripada orang yang dikatakan mengasihi Tuhan. Karena ada tertulis, orang yang mengasihi Tuhan dikenal oleh Tuhan. Loh kita belajar saudara. Memang apa yang kita baca tentang si Firaun dan Mesir. Ya. Ada tulah bertobat, datang sama Tuhan. Itu kan si Firaun. Ada pandemi, bertobat di jalan-jalan nyembah-nyembah. Siapa yang kau sembah? Munafik namanya. Tuhan benci yang seperti itu. Tuhan memang izinkan semua itu terjadi agar manusia menyadari bahwa kalau engkau tidak beribadah kepada Yahweh, kau binasa. Itu kan Torah yang tadi dikatakan. Dalam Keluaran 23 ayat 20. Itulah yang kita pegang selama masa pandemi dan selama hidup. Kau harus, bukan kau beribadah, harus. Kenapa harus? Karena dialah Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara dan saya diciptakan untuk dia. Satu-satunya. Dan bukan yang lain. Saya memang Tuhan tidak pernah paksa. Sama seperti Moshe dengan Harun kan. Alat-alat Tuhan. Yang mungkin kalau kita ketemu sama mereka, kita interview mereka. Mungkin mereka bosan menghadap Firaun kayak gitu. Bosan kenapa? Mungkin bisa aja kita menafsirkan. Kok Tuhan masih berbelas kasihan? Kenapa nggak dihajar aja, dibinasakan semua ini? Berkali-kali dikasih tulah. Bertobat. Habis itu balik lagi.
Tetapi itulah gambaran kehidupan manusia seutuhnya sampai saat ini. Ada masalah, nangis-nangis di hadapan Tuhan. Masalah habis, lupa. Itulah karakter manusia. Termasuk karakter saudara dan saya, kayak gitu. Kalau kita ada problem kan, aduh nangis. Berdoanya lebih tekun, lebih sungguh-sungguh. Giliran sudah dijawab sama Tuhan, lupa. Kita lupa, tapi Tuhan gak lupa. Tuhan masih beri kepada saudara dan saya kesempatan. Sama seperti kepada Firaun. Bahkan ketika sebelum dia menjatuhkan tulah, dia kasih tahu. Jangan keluar. Tapi ya bandel. Seharusnya Firaun memberitahukan kepada rakyatnya. Kenyataannya enggak. Banyak rakyatnya yang mati. Walaupun tidak disebut berapa orang. Kita belajar. Karena sesuai dengan apa yang tertulis dalam 1 Korintus pasal 10. Semua yang tertulis dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu adalah sebagai pengajaran bagi saudara dan saya. Sehingga di dalam menjalani hidup ini, karena topik kita kan orang pilihan. Tetapi Tuhan kasih lihat orang pilihan pun bisa jatuh. Orang pilihan seperti Abraham sebagaimana tertulis. Dia sudah duduk di sorga. Bersama dengan Yetsak, bersama dengan Yakub. Tetapi bukan berarti mereka tidak melakukan dosa. Mereka masih bikin dosa. Tetapi begitu besar kasih Tuhan kepada manusia. Ketika mereka bertobat, Tuhan ampuni. Tuhan hanya mau kita itu merendahkan diri, mengaku. Tetapi kenyataan membuktikan sulit bagi seorang manusia untuk mengakui saya salah. Sulit. Ya. Padahal ya kita kan semua maklum. Karena firman Tuhan berkata, tidak ada yang benar. Seorang pun tidak. Tapi yang sering kali menjadi masalah. Kita sering kali mengeraskan hati. Ya. Seperti yang tadi saya katakan, 2 tulah. Sebelum tulah terakhir, Tuhan sudah kasih sinyal. Semua yang muda-muda akan dibinasakan. Ya. Kegelapan akan melanda Mesir, artinya duka cita besar. Tapi kita melihat, Firaun gak ngerti. Firaun gak ngerti. Betapa baiknya Tuhan sebelum dia lakukan sesuatu, dia kasih ingat dulu, dikasih ingat. Ya. Tetapi kenyataannya banyak orang yang tidak ingat. Dan apabila Tuhan ingatkan kembali bagi saya untuk menyatakan kitab Keluaran 23 ayat 25. Saya harapkan saudara jangan lupa ayat itu. Jangan pernah lupa ayat itu. Apalagi dengan nanti ada penyakit. Ingat firman itu. Bapa Yahweh yang saudara dan saya sembah berjanji. Dia akan menghindari kita dari semua sakit penyakit. Jangan kau agungkan sakit penyakit. Jangan kau agungkan masalah. Itulah gunanya bagi orang yang percaya kepada dia.
Yahweh, Tuhan yang hidup, Tuhan yang Maha Kuasa. Yang sanggup membela anak-anak yang dikasihinya dan yang mengasihi dia. Sehingga apa yang dikatakan, ada perbedaan antara orang yang beribadah kepada Bapa Yahweh dan orang yang tidak beribadah. Ya. Dan saya ya dari kacamata rohani kan kita lihat juga. Orang-orang banyak yang mulai lupa Tuhan. Ya kelihatannya sekarang sih mungkin ya oke-oke aja. Tetapi secara penilaian rohani kita melihat. Kasihan orang-orang ini. Dia tidak menyadari. Menjauh dari Bapa Yahweh. Mendekatkan dirimu kepada si setan. Setan hanya punya 3 tugas. Membunuh, mencuri, membinasakan. Tidak ada yang lain. Seolah-olah sekarang kan enak. Aku beribadah bukan kepada nama yang kudus, yang apa. Yes. Silakan. Bahkan nama yang pernah mereka agung-agungkan sudah dilupakan. Loh di sini walaupun pakai nama yang lain, lebih banyak orang, lebih senang-senang. Silakan. Tapi sebagai seorang pelayan Tuhan yang mau berdiri di atas kebenaran. Dengan segala macam resiko yang harus ditanggung. Ya. Tetapi saya percaya kalau kita berpegang teguh kepada kebenaran yang sejati. Kebenaran itulah yang akan membela kita. Saya berkewajiban untuk membimbing semua orang. Langsung maupun tidak langsung. Membawa mereka, kita semua. Ke jalan yang lurus dan benar. Dengan mata kita yang hanya terpusat. Kepada Yeshua Masih. Jangan melihat ke kanan ke kiri, walaupun di kanan kiri. Tawaran-tawaran dunia sangatlah menggiurkan. Tapi disitulah proses pengujian iman saudara dan saya. Ya. Jangan biarkan dunia menindakbobokkan. Jangan tawaran dunia membuat engkau tergiur, akhirnya hanyut terbawa arus. Kita lihat Ibrani pasal 2 ayat 1. Ibrani 2 ayat 1. Oleh sebab itu kita seharusnya lebih lagi memberikan perhatian terhadap hal-hal yang telah didengar. Supaya kita tidak akan terhanyut. Dalam terjemahan Lukas. Oleh sebab itu kita harus semakin lebih memerhatikan apa yang kita dengar. Apa yang telah kita dengar. Agar kita tidak terhanyut. Kita baca dalam terjemahan LAI. Karena itu kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya apa? Kita jangan hanyut di bawah arus. Salah dengar, iman datang dari pendengaran akan firman. Tetapi karena firman sudah dibelokkan, firman yang seharusnya memberikan pengetahuan yang benar, tetapi karena kepintaran mulut manis banyak manusia. Pengetahuan yang palsu yang diberitakan. Sehingga kalau orang tidak memperhatikan dengan baik-baik. Iman datang dari pendengaran.
engkau salah dengar karena pengetahuan palsu yang diberitakan. Ya sudah, hanyut terbawa arus. Tanpa sadar kan? Tanpa sadar. Karena itu dalam hidup saudara dan saya, sebagai anak-anak Tuhan, saudara dan saya harus mempunyai fondasi iman yang sungguh-sungguh hanya kepada Bapa Yahweh dalam Adonai Yeshua Mashiach. Bukan yang lain. Dasar fondasi yang kuat, yang teguh. Batu karang yang teguh, kata 1 Korintus pasal 10, adalah Yeshua. Firman yang hidup. Kalau kita berlandaskan firman yang hidup, di tengah gelombang yang dahsyat, di tengah hujan yang deras dan dahsyat, kita tidak akan pernah tergoyah. Tetapi sebagaimana apa yang kita baca dalam ayat-ayat permulaan tadi, kerjakanlah keselamatanmu sendiri. Artinya tergantung kita. Itulah anugerah Tuhan, itulah kasih Tuhan. Tuhan gak pernah mau paksa. Mau selamat, ya ikuti jalan yang benar. Kalau gak mau selamat, atau kan itu masih lama, ya silakan. Kan orang punya banyak macam alasan. Wah, aku masih muda, masih ingin menikmati hidup, ya. Loh, itu yang harus hati-hati, karena kita tidak tahu di mana akhir hidupmu. Kita nggak tahu di mana akhirnya. Kita memang mengimani Tuhan. Kalau Engkau berkenan. Sampai titik di mana kami diangkat. Menyongsong Engkau di angkasa. Tetapi kalau Tuhan bilang aku sudah kangen. Berdasarkan Ayub pasal 14. Kita baca ayat 14 dan 15. Jika seorang manusia mati, dapatkah dia hidup kembali? Aku akan menunggu seluruh hari pergumulanku sampai tiba perubahanku. Perhatikan ayat 15. Engkau akan memanggil dan aku akan menjawab engkau. Perhatikan, engkau akan rindu pada pekerjaan tanganmu. Kalau Tuhan bilang, aku sudah kangen, anakku pulanglah. Ada lagu kan? Pulanglah anakku. Kalau Tuhan sudah bilang gitu, Tuhan ntar dulu belum siap. Gak bisa. Kecuali hal-hal khusus seperti yang terjadi pada Hizkia. Nah, itu pernah saya saksikan. Ya. Kalau kita dikasih Tuhan, kan dia bilang, apa aja yang kamu minta, aku kasih. Loh, itu yang janji yang punya hidup. Yang janji yang punya kuasa. Alangkah indahnya apabila kita menjadi anak Bapa Yahweh yang sungguh-sungguh taat kepada Dia. Bukan seperti si Firaun dan Mesir. Ya, orang-orang Mesir kan sudah ingatkan si Firaun. Jangan sampai kita binasa. Karena kekerasan hatimu. Artinya Tuhan sudah menggerakkan orang sekeliling Firaun. Itulah kekerasan hati manusia. Mungkin sudah digerakkan sama orang. Ayo datang ibadah. Ayo, wah kayak Firaun. Tegar. Kelihatannya hebat. Tapi semakin jauh dari Tuhan.
Ya orang-orang seperti ini ya repot. Saya pernah mendengar kesaksian ya, dari seorang lah. Ya. Ada tetangganya yang mati. Tapi tetangganya ini nggak pernah ke gereja, jadi nggak tahu kemana. Jadi setelah dia mati bingung siapa yang mau nguburin. Siapa yang mau nguburin? Gak ada yang mau nguburin. Ya, ya walaupun pada akhirnya ya ada sih yang mau. Ya. Tetapi kita melihat di sini ada sebab, ada akibat. Ada seorang teman saya juga ya, dekat rumah. Ya, teman kerja dulu. Ya. Waktu pas dia meninggal, saya datang ke rumahnya kan. Baru datang dari rumah. Bisa ditaruh di ya tempat tidur biasa. Terus ya istrinya ada 3 lagi. Tapi kebetulan cuma 1 di sini. Kelihatannya sih tidak seiman. Ya, tapi saya juga ragu dia ini imannya apa. Ya. Beres-beresin. Taruh kitab suci di samping. Saya hanya senyum aja, oh hidup aja nggak baca, apalagi udah mati taruh kitab suci. Dengan harapan nanti kalau mati dia baca. Lo kan banyak seperti itu kan. Hidup aja nggak pernah buka kitab suci, mungkin datang ke gereja. Tapi karena nggak pernah baca. Tapi orang taruh di kitab suci di sampingnya. Siapa yang mau baca? Ya akhirnya ya, mirip seperti apa yang saya katakan. Nggak pernah ke gereja, padahal gereja dekat dari rumah dia. Cuma sekitar nggak sampai 100 meter. Cuman ya karena nggak pernah datang kan ya gereja juga bingung mau kalau dia mau layani belum tentu dia gereja di situ atau gereja mana kan nggak tahu. Jangan sampai nanti dia mau maksudnya baik hati melayani tiba-tiba datang dari gereja lain. Itu bahaya itu. Setelah saya dengar ya kemudian dia dibakar. Tapi ya itulah. Kalau sudah seperti itu, bagaimana? Ya. Saat hidup inilah saat yang menentukan kita. Arahnya mau kemana? Mau ke rumah Bapa Yahweh yang kudus? Atau ke rumah yang lain? Di mana di sana tidak akan ada sukacita. Karena di sana dikatakan api yang kekal sedang menunggu. Dan kita sudah diingatkan sama Tuhan. Kalau mau hidup bersama Bapa Yahweh, ini jalannya. Memang dikatakan jalannya setapak, jalan yang penuh banyak macam rintangan. Yang memang tidak enak di daging. Ya kalau jalan sempit kan, pamannya banyak duri-duri gitu, yang ketusukan daging. Orang lebih senang pilih jalan yang lebar. Sehingga dia jalan tidak tersentuh dagingnya. Tidak tersinggung karena khotbah-khotbah. Ya, tapi di ujungnya disangka jalannya lurus, tetapi di ujungnya membawa kepada kematian. Itu tertulis. Tuhan sudah ingatkan. Pilihlah jalan ini. Karena memang lebar jalan yang dipilih orang. Tetapi menuju kepada kebinasaan. Sampai jalan yang menuju kepada kehidupan. Tetapi banyak orang yang tidak mau memilihnya. Karena dagingnya begitu kuat. Sedangkan ada tertulis. Keinginan daging. Keinginan mata,
keangkuhan hidup itu dari dunia dan itu dibenci oleh Tuhan. Tetapi yang dibenci oleh Tuhan banyak dikasihi oleh manusia. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, sangat luar biasa pekerjaan Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Sangat luar biasa pengorbanan yang Bapa Yahweh lakukan. Ada tertulis, begitu besar kasih Bapa Yahweh akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal, Yeshua Mashiach, untuk menjadi tumbal bagi saudara dan saya. Tapi apa yang kita lihat? Banyak manusia yang mengabaikan. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Engkau menolak keselamatan yang disiapkan, maka engkau akan memperoleh kematian yang kekal. Loh, itu kan semua tertulis. Ya, kita belajar, kita baca, ada tertulis semua. Jadi Tuhan melakukan segala sesuatu seperti apa yang Tuhan katakan melalui Mose kepada Firaun. Bebaskan umat. Kalau enggak, ini hukuman. Ini hukuman. Betapa luar biasa kasih Tuhan. Dia kasih tahu. Kalau engkau setia, ini rumahmu. Itu kan janji Tuhan. Kalau kau nggak setia, sana api neraka, api dan belerang yang tidak akan berhenti, itulah upahmu. Loh, betapa baiknya Tuhan sudah memberitahukan, membeberkan secara detail. Orang yang bekerja sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ada tertulis, akan mendapatkan upah. Sehingga Yeshua dengan berbagai banyak perumpamaan. Inilah pelayanku yang baik. Mari masuk. Tinggallah di rumahku. Engkau yang tidak baik, keluar. Upahmu masuk neraka. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh, sangat luar biasa. Nah, sekarang kita tinggal nilai diri kita. Apakah kita lebih baik dari Firaun? Bisa tangkap saya? Apakah kita lebih baik dari Firaun? Kita koreksi diri kita. Yang jelas Firaun itu dikasih firman, nolak. Apakah kita diberi firman, kita nolak? Ya. Saya mengajarkan kepada saudara. Semua yang namanya firman Tuhan adalah pribadi Tuhan. Kalau mungkin kita belum bisa menerimanya, tapi jangan pernah menolak. Saya tangkap saya. Mungkin kita belum bisa terima karena kita belum ngerti. Tetapi Tuhan menghendaki kita memiliki sesuai kitab Timotius tadi. Memiliki pengenalan, pengetahuan yang penuh akan kebenaran, akan firman. Dan dia tahu apabila kita belum bisa ngerti, dan dia tahu kita tidak menolaknya, ada waktunya. Apabila orang rajin menggali dan menggali, akan ada waktunya. Dia akan menemukan harta yang terpendam.
Tapi kalau gali, capek, istirahat. Ya sudah. Semakin banyak kau istirahat, semakin lama kau dapat pembukaan. Saya sebagai pelayan Tuhan, saya tidak akan pernah bisa memaksa. Tapi saya hanya menghimbau, mari. Firman Tuhan itulah yang menyelamatkan saudara dan saya. Kita sama-sama belajar. Menggali, walaupun namanya gali capek. Tetapi percayalah apabila kita menggali dengan iman. Satu saat kita akan mendapatkan harta yang terpendam. Ya, jangan lelah. Ya, ada lagu kan, jangan lelah, jangan lelah. Tapi tetaplah berdoa, Tuhan tolong. Saya mau selamat. Ada tertulis, firman-Mu lah yang menyelamatkan. Saya belum mengerti Tuhan. Tolong, saya mau ngerti. Dia Bapa kita. Ingat itu. Bapa Yahweh adalah Bapa saudara dan saya. Ada tertulis, apabila kita minta roti, tidak mungkin dia kasih ular. Kalau kita minta firman-Nya disingkapkan, percayalah, dia akan buka. Pasti dia buka. Sehingga dengan demikian kita semakin mengenal dia dengan dalam. Semakin mengasihi dia dengan sungguh-sungguh. Karena itu memang kehendak Tuhan. Jangan keraskan hatimu seperti Firaun. Karena nanti upahnya adalah kebinasaan. Walaupun Tuhan sudah ingatkan dalam Tulah ke-89. Firaun gak ngerti. Setelah nanti terjadi, baru dia kaget. Semua yang muda-muda, daun-daun muda yang dimakan belalang, itu mati semua. Kegelapan, suasana duka menguasai. Jangan sampai hal itu terjadi dalam hidup kita. Karena kita mengeraskan hati. Kalau belum mengerti, berlutut di bawah kaki Tuhan, Tuhan tolong. Saya mengasihi Engkau. Singkapkanlah rahasia firman ini. Dia itu Bapak kita. Bapak kita yang asli. Yang tidak akan menyembunyikan apapun bagi anak-anak yang mengasihi dia. Karena dia berjanji. Tidak ada yang tertutup yang tidak dia buka. Nah, saya percaya inilah waktunya. Dia buka rahasia-rahasia. Untuk saudara dan saya. Haleluya. Amin.